Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan menceritakan kisah tentang Santet Kolong Wewe. Cerita ini ditulis oleh Bang Esot. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingkurengang kala karena marti siwi. Aku menyeruput bibir cangkir berisi kopi hangat. Aroma kopi robusta semerbak begitu nikmat. Setelah ku seruput, aku meletakkan cangkir itu ke meja dengan hati-hati. Inilah salah satu caraku untuk sedikit menenangkan rasa takut yang baru beberapa menit ini bertengker di otakku. Pada pagi akhir pekan ini, aku berdiskusi dengan dua orang dari tim ekspedisi mistis yang bernama Ahmad dan Yogi. Kita bakal berangkat besok sore dari Cibubur dan akan pakai jalur alternatif untuk menuju ke arah rumah Pak Buana. Kataku memulai diskusi. Perjalanan itu diperkirakan kurang lebih akan memakan waktu 3-5 jam. Aku bakal menyiapkan beberapa alat untuk mengusir serangan-serangan jin yang akan kita hadapi nanti. Dan aku menyarankan agar sebaiknya kita harus menghafalkan beberapa doa yang kita sudah sering amalkan beberapa tahun akhir ini. Yogi manggut-manggut sambil mengisap sebatang rokok yang sudah kesekian kalinya. Ia membuang asapnya sembarangan dan bagiku itu sangat menyebalkan. Berarti malam ini kita harus adain pengajian dan zikiran bareng di pondok ya, Mat? Tanya Yogi disusul dengan anggukan pelan Ahmad. Gua lebih baik ngaji di rumah aja ya. Minimal kita harus isi dulu power dan defense kita dari doa-doa ini, ujar Ahmad memberikan saran. Tapi apa kalian yakin kita sanggup? Timbalku dengan suara yang terdengar parau karena merasa yakin. Memang kita sering melakukan perjalanan ke lokasi-lokasi yang dianggap angker oleh masyarakat. Beberapa kali juga kita sering mendapatkan panggilan untuk melakukan ruqyah atau pembersihan diri dari gangguan jin, membersihkan rumah atau gedung berhantu yang tentu saja dilakukan juga bersama Ahmad dan Yogi. Pernah juga pada waktu itu kami melakukan perjalanan ke pedalaman Subang hanya untuk membuang banyak susuk dari wajah seorang wanita tua. Tidak diragukan lagi, mereka berdua memang jebolan pesantren ternama di tanah Sunda. Tentu saja mereka sudah terbiasa melakukan hal-hal itu. Tapi aku tidak memiliki kemampuan seperti yang dimiliki mereka. Bahkan untuk beberapa jenis doa saja aku masih dalam proses penghafalan. Lumayan sulit menghafalkan beberapa ayat panjang yang lebih dari 10 ayat panjang. Namun mereka sering mengajakku dalam ekspedisinya. Menurut mereka aku memiliki kemampuan daya sentuh yang kuat dan langka, seperti merasakan gaung-gaung sisa energi yang tinggal di masa lalu hanya dengan sekali sentuhan. Kali ini kami memiliki ekspedisi yang belum pernah kami lakukan sebelumnya, yaitu kami akan membersihkan sebuah rumah mantan paranormal yang bernama Pak Buana. Katanya rumah tersebut dihuni oleh jin berbentuk kolong wewe raksasa, dan katanya juga wewe tersebut berhasil membuat 2 bayi yang baru lahir oleh istri Pak Buana meninggal dalam kondisi membiru. Padahal bayi tersebut baru berumur hitungan minggu. Sebenarnya dokter sudah memberikan beberapa analisa ilmiahnya, namun Pak Buana bersikeras bahwa yang mengganggunya adalah sesosok makhluk halus yang berhasil menemukan dan memakan ari-ari bayinya pada suatu malam. Membayangkannya saja sudah membuatku bergidik ngeri.
Yakin dong. Jangan lupa, tidak ada kekuatan yang lebih hebat daripada kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Jawab Ahmad mengusir semua keraguanku. Aku sedikit lebih berani kali ini. Kita lihat apakah keberanian ini masih akan terus bertahan hingga esok hari atau tidak. Tapi masalahnya kalian gak ngerasa ada yang ganjil. Pak Buana itu mantan paranormal loh. Seharusnya dia bisa saja mengatasi masalahnya sendiri. Iya gak sih? Kataku kali ini suaraku terdengar lebih lantang. Nah, itu juga yang sebenarnya aku bingung. Dia cuma bilang sudah berhenti dan bertaubat dari praktik perdukunan setelah menikah, ucap Ahmad. Coba kita lihat besok deh, Yogi menjawab seadanya sambil menggaruk tengkuknya yang sepertinya tidak gatal. Kami melanjutkan obrolan-obrolan ringan untuk mencairkan suasana. Tidak lama berselang, kami pun bersiap melakukan perjalanan. Cukup melelahkan, bokongku terasa panas dan kram karena jok motor Yogi yang terasa keras seperti batu bata. Ditambah lagi dengan kondisi jalan pedesaan yang berbatu. Di depan motor kami, Ahmad dan Rudi memimpin dengan lincah. Sepanjang perjalanan kami disambut oleh pemandangan persawahan yang asri, lengkap dengan sungai. Aliran airnya menerpa bebatuan besar. Itu pemandangan yang lumayan menyejukkan mata. Namun rasa nyeri di bokongku memang mengganggu. Beberapa kali kami berhenti dan beristirahat. Kami sempat tersesat beberapa kali dan bertanya dengan penduduk sekitar terkait alamat yang diberikan oleh Pak Buana. Namun kami pun akhirnya sampai juga. Benar saja, rumahnya berada di ujung gang sempit. Kanan kirinya terdapat pepohonan pinus dan semak-semak yang tinggi. Rumah itu tidak terlalu besar, namun halaman depannya sepertinya cukup menampung beberapa motor dan mobil besar. Temboknya yang bercat putih telah kusam. Beberapa bagian sisinya masih menggunakan anyaman bambu. Di depan daun pintu sudah berdiri seseorang pria parubaya. Ia berbadan sedikit gempal. Aku taksir umurnya sekitar 60 tahunan. Ia mengenakan udeng bermotif coklat di kepalanya. Namun kerutan halus yang sudah tampak bergurat di keningnya tetap terlihat. Adalah Pak Buana. Ia mengenakan kaos putih lusuh, bertuliskan nama partai. Ia lalu melemparkan senyum hangat kepada kami. Akhirnya datang juga. Mari masuk ke dalam gubuk saya. Kita makan bersama dulu. Gimana perjalanan ke sini? Sapanya Rama sambil menyelami kami satu persatu. Kami membuka sepatu dan jaket yang kami kenakan lalu masuk. Di ruangan depan yang lantainya yang bersemen hanya dialasi tikar bambu lipat. Tikar tersebut tidak menutupi semua bagian lantai. Di atasnya sudah ada hidangan beberapa makanan sederhana yang ditutupi dengan tudung saji kecil. Dari sela-sela tudung saji itu terlihat samar-samar tempe goreng, sayur kangkung, sambal, dan kerupuk udang. Ada juga kendi dan beberapa gelas di sana. Efek perjalanan panjang benar-benar membuatku tidak sabar untuk melahapnya. Ayo minum dulu, terus langsung makan. Kalian pasti capek banget kan? Katanya kepada kami. Pak Buana kemudian berteriak mengabarkan kepada istrinya yang belum terlihat bahwa kami telah tiba di rumahnya. Ma, anak-anak Esmi sudah datang nih. Tolong siapin piringnya dulu ya, teriak Pak Buana. Nampaknya ia sangat bersemangat menyambut kami. Hal tersebut membuatku sedikit tidak enak hati, mengingat duka yang pernah terjadi di keluarga ini. Istrinya keluar dari dapur sambil membawa sepiring ikan goreng tambahan untuk kita nikmati. Ia menggunakan kerudung berwarna biru muda menyala
itu cukup kontraks dengan wajahnya yang terlihat lemas dan pucat. Kantung matanya terlihat berat, namun masih berusaha menyuguhkan kami dengan senyum baiknya. Kami berbincang-bincang sambil melahap makanan yang disajikan Pak Buana dan istrinya. Terlihat dengan jelas Pak Buana sudah tidak sabar dengan hal-hal yang akan kami lakukan. Jujur saja, saya kaget melihat kalian ternyata masih sangat muda-muda. Yang paling tua umurnya berapa? Tanya Pak Buana. Aku, Ahmad, dan Rudi pun kompak menuju ke Yogi. Hal itu membuatnya berhenti mengunyah makanan yang penuh di mulutnya. Saya, Pak, umur 29 tahun. Oh alah, jadi yang lain juga masih 20-an? Tanya Pak Buana. Kami pun mengangguk serentak. Bukan sebuah hal baru ketika kami dihadapkan dengan orang yang tidak percaya bahwa kami masih muda dalam menjalankan hal-hal mistis seperti ini. Salah satunya Pak Buana ini. Ia lalu membuang nafas dalam dan memulai pembicaraan yang serius. Baiklah, jadi begini. Seperti yang sudah saya jelaskan, saya tidak kuat menampung kekuatan jahat yang menyerang keluarga saya, termasuk istri saya. 2 kali kami kehilangan buah hati kami yang masih merah. Ucap Pak Buana sembari melirik ke arah istrinya, kemudian melanjutkan ucapannya. Yang satu sudah lahir, bayi perempuan yang cantik, mirip wajahnya dengan mamahnya. Namun, pada usianya yang baru 2 minggu, lebih 3 hari, Pak Buana menghentikan penjelasannya. Ia berusaha untuk menegarkan dirinya. Aku yang tadinya sibuk mengunyah jadi kehilangan sedikit selera makan. Aku merasakan betul pedar aura kesedihan dari Pak Buana dan juga istrinya. Dan yang satunya lagi hilang secara gaib pada umur kehamilan istri saya yang beranjak ke 8 bulan. Tiba-tiba di pagi hari, kami dikejutkan dengan perut istri saya yang sudah mengempis. Ketika kami cek ke dokter kandungan, ternyata sudah tidak ada apa-apa lagi di sana. Memang seperti tidak ada nyawa di dalamnya. Terang Pak Buana yang membuatku terhentak kaget. Begitu pula ketika aku melihat ekspresi Ahmad, Yogi, dan juga Rudi. Hamil anggur, Pak? Tanya Rudi agak ragu. Nada bicaranya benar-benar rendah sehingga hampir tidak terdengar. Kata dokter seperti itu, tapi mereka pun tidak dapat menjelaskannya secara detail karena umur kandungan yang sudah tua dan hanya menunggu waktu. Pada umur kandungan yang ke-5 bulan, kami sempat melakukan cek USG dan dokter mengatakan bahwa jenis kelaminnya laki-laki. Kali ini sang istri yang bersuara. Ia sedikit terisak namun tetap berusaha terlihat tegar. Ada keheningan yang cukup lama di sini. Yogi kemudian membuka suara. Mohon maaf sebelumnya. Sejauh yang saya ketahui, kemungkinan ini ada ulah jin suruhan dukun untuk mencuri janin dalam rahim ibu. Ada seseorang yang menyuruhnya dan meminta kepada dukun tersebut untuk memiliki anak dengan cara yang sesat. Atau mungkin memang sengaja dikirimkan seseorang untuk mengusik kebahagiaan rumah tangga bapak dan ibu, kata Yogi. Kalau boleh tahu, saya baca pesan bapak kemarin kalau bapak dulunya mantan dukun ya? Tanya Rudi secara tiba-tiba dengan pertanyaan yang sebenarnya tidak sopan.
Namun memang itulah yang dari tadi aku pikirkan. Iya, betul. Dulu sebelum menikah, saya sempat berguru dan mempelajari ilmu pengasihan. Saya bukan dukun santet, jawab Pak Buana. Pak Buana juga menjelaskan bahwa pasien-pasien yang ditanganinya hanya sekitaran tentang bagaimana cara memikat lawan jenis, meramaikan toko atau bisnis, dan memperlancar rezeki serta jodoh. Namun setelah ia bertemu dengan perempuan yang kini menjadi istrinya, dia langsung bertaubat dan berjanji tidak akan lagi membuka praktik. Selama Pak Buana menjelaskan kisahnya, mata justru tertuju ke ruangan belakang. Ruangan tersebut diterangi oleh lampu yang sedikit temaram. Tidak terlihat ada yang aneh di sana, namun entah kenapa, seperti ada energi jahat yang kuat di sana hingga menarik pandanganku. Lalu bisa jelaskan yang ari-ari bayinya, Pak? Ahmad bertanya seraya menaruh piring dengan sangat hati-hati di ujung tembok. Ia tetap memperhatikan Pak Buana tanpa memalingkan pandangannya. Saya memang tidak melihat makhluk itu secara langsung dengan mata kepala saya. Namun ia masuk ke dalam mimpi saya selama 2 hari. Selang beberapa hari, kami kehilangan bayi kami. Pak Buana mengaku tidak melihat sosoknya dengan jelas, namun ia menjelaskan bahwa wajah sosok tersebut ditutupi rambut kusut seperti semak belukar. Ia memiliki dada yang panjang besar hingga menjuntai hampir menyentuh kaki. Saat itu Pak Buana sedang berbaring. Ia merasa seperti tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Sosok itu melayang di langit-langit atap dan memperhatikannya selama beberapa menit. Sosok itu kemudian bergerak keluar pintu depan. Ia melayang mengitari di atas ari-ari bayi yang dikubur dan diberi sedikit pencahayaan cahaya kecil. Sampai akhirnya Pak Buana pun terbangun. Rudi tampak menggeser tubuhnya ke Yogi. Ia seperti bergidi karena duduk tepat membelakangi pintu masuk rumah ini. Istri Pak Buana yang sebelumnya hanya diam pun turut berbicara. Ia mengaku pernah melihat ular hitam seperti kobra. Saat usia kandungannya masih 3 bulan, ular itu selama 2 minggu terus hadir di depan pintu masuk. Padahal setiap hari, istri Pak Buana selalu menaburkan garam. Namun, ular itu tidak pernah masuk. Hanya berdiri mematung seperti hendak mematuk saya, ujar istri Pak Buana. Jemarinya yang kokoh mencengkram gagang teko berisi teh panas, lalu menuangkan isinya ke gelas kami secara bergantian. Diminum dulu ya biar gak seret. Kalau sudah selesai, kalian gantian jelaskan kepada kami bantuan apa yang bisa kalian berikan dan apa saja yang harus dilakukan. Bu, maaf kalau lancang. Saya boleh pegang perut ibu? Entah mengapa terbesit di pikiranku ingin sekali memegang perutnya. Mungkin ada sedikit petunjuk di sana. Si ibu dengan sedikit kaku mencondongkan tubuhnya ke arahku dan membiarkan aku memegang sedikit perutnya. Aku menempelkan telapak tanganku ke perutnya yang terasa hangat dan segera melepaskannya. Ibu hamil lagi. Aku merasakan lemas di sekujur tubuh. Ia menunduk sedih sambil mengusap perutnya. Baru berusia 1 bulan. Saya tidak ingin kehilangan lagi yang satu ini. Bertahun-tahun kami berharap memiliki momongan. Tolong kami, Nak. Dan si ibu membenamkan wajahnya ke lengan gempal Pak Buana. Gangguan mistis sudah mulai menghantui kami kembali. Seolah-olah mereka tahu
bahwa istri saya sedang mengandung lagi. Terkadang hadir di atas jam 9 malam atau jam 2 dini hari. Beberapa hari lalu, istri saya seperti kesurupan, tertawa sendiri atau menangis sambil menunjuk-nunjuk ke arah halaman depan. Namun ia tidak pernah menyadari hal tersebut. Ia seperti dibawa pengaruh sesuatu yang jahat. Dan saya tidak ingin terjadi apapun lagi dengan istri saya atau calon anak kami. Pak Buana yang tadinya terlihat tegar dengan senyum yang selalu tersinggung di wajahnya, terlihat lunglai dengan mata yang berkaca-kaca, menahan air mata yang sebentar lagi jatuh ke pipi. Aku tidak bisa membendung aura kesedihan yang ada di ruangan ini. Semua terdiam dan saling bertatapan satu sama lain. Kami akan berusaha semampu kami, Pak. Bu. Suara amat sedikit serak namun makin terdengar lebih nyaring. Namun percayalah, bukan kami yang akan membantu Bapak dan Ibu, tapi kuasa Tuhan. Tidak akan ada sesuatu yang terjadi jika bukan karena ridhonya. Jadi, gantungkanlah harapan kepadanya. Sementara kami akan berikhtiar untuk Bapak dan Ibu. Bantu kami dengan doa ya. Malam ini kami akan melaksanakan tugas kami. Bersambung.